Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Randy Ramdhani, MPD. Di sini kami akan membahas materi tentang penataan perlengkapan kantor. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, yang mana terdiri dari Nisa Aslmi Dewi dengan NIM F2010325 dan saya sendiri Siti Uswatun Hasanah dengan NIM F2010474. Baik, pokok bahasan yang akan kami bahas antara lain yaitu yang pertama, pengertian perlengkapan kantor, yang kedua, jenis-jenis perlengkapan kantor, yang ketiga, pengertian penataan perlengkapan kantor, yang keempat, manfaat penataan perlengkapan kantor, yang kelima, penataan perlengkapan kantor yang baik, yang keenam, keuntungan dan kerugian menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor, dan yang terakhir atau ketujuh, inventarisasi kantor. Yang pertama, pengertian perlengkapan kantor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlengkapan kantor berarti suatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Menurut Abu Bakar, pada tahun 2000 pada halaman 173, beliau mengatakan bahwa perlengkapan kantor adalah sesuatu yang sangat diperlukan pada setiap instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Menurut Ensiklopedia Administrasi, perlengkapan kantor adalah segenap benda yang diperlukan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri dari perabot kantor, mesin kantor, pembakalan kantor, dan interior kantor. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor mencakup semua barang yang diperlukan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Yang pertama, barang bergerak. Barang bergerak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai maksudnya adalah barang-barang yang hanya dapat digunakan pada satu kali pakai. Misalnya ada kertas, pensil, tinta, dan lain sebagainya. Nah, lalu barang tidak habis pakai itu maksudnya adalah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali dan tahan lama dalam pemakainya. Misalnya lemari, pelubang kertas, gunting, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang tidak bergerak, misalnya tanah, gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adapun jenis-jenis perlengkapan kantor menurut Ensiklopedia Administrasi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perabot kantor. Nah, perabot kantor itu sendiri merupakan benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, ataupun bahan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan tugas tata usaha dan termasuk perlengkapan kantor yang tahan lama. Yang kedua ada mesin kantor. Nah, mesin kantor itu sendiri merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas tata usaha seperti mesin fotokopi, komputer, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pembekalan kantor. Nah, maksudnya yaitu pembekalan kantor merupakan benda-benda habis pakai yang digunakan sehari-hari di kantor. Baik, selanjutnya ada pengertian penataan perlengkapan kantor. Nah, menurut Sadarmayanti pada tahun 2009, penataan ruang dan perlengkapan kantor adalah pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor,
alat perlengkapan kantor, serta perabot kantor pada tempat yang tepat sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak sehingga tercapai efisiensi kerja. Pekerjaan yang bersifat sama diletakkan berdekatan agar mempermudah dalam penyelesaiannya, sehingga memperhatikan ruang gerak dan arus komunikasi bagi karyawannya. Dengan demikian, penataan ruang dan perlengkapan kantor akan dapat menentukan kenyamanan dan ketidaknyamanan setiap pekerja dalam ruangan tersebut. Apabila ruang dan perlengkapan atau peralatan kantor tidak tertata dengan baik, maka akan menghambat pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada manfaat penataan perlengkapan kantor. Yang pertama, untuk memberikan kesan yang rapi dan nyaman untuk pegawai. Nah, maksudnya yaitu jika penataan perlengkapan baik atau tidak acak-acakan dalam suatu kantor, maka ruangan kerja pun akan menjadi nyaman untuk para pegawai. Yang kedua, menjamin kelancaran alur pekerjaan. Nah, maksudnya yaitu suatu pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan cepat atau berjalan lancar apabila penataan perlengkapan kantor itu sendiri sudah ditata dengan baik. Semisal, ada suatu karyawan sedang mencari kertas karena di dalam suatu kantor tersebut di bagian penyimpanan perlengkapannya sudah ditata dengan baik, maka si karyawan tersebut akan lebih mudah untuk mencari kertas tersebut sehingga pekerjaan pun menjadi lancar. Nah, yang ketiga, mempergunakan ruangan dengan baik. Nah, maksudnya yaitu dengan penggunaan ruangan yang sebaik-baiknya dalam penataan perlengkapan, ruangan kantor pun akan terlihat berbeda. Misalnya, yang aslinya kantornya kecil, tetapi apabila perlengkapannya ditata, maka akan terlihat luas ataupun mencukupi dalam penggunaannya. Nah, manfaat yang terakhir atau yang keempat yaitu menata perlengkapan yang disesuaikan dengan kegunaan masing-masing agar tidak tercampur dengan peralatan yang lain atau mudah ditentukan saat dibutuhkan. Nah, maksudnya yaitu menata perlengkapan kantor haruslah disimpan, disesuaikan dengan kegunaan masing-masing, dan diusahakan perlengkapan tersebut tidak tercampur dengan perlengkapan lain serta mudah ditemukan saat dibutuhkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Nisa Asmi Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada penataan perlengkapan kantor yang baik. Ada 9 macam, yaitu yang pertama ada meja. Atur posisi meja kantor atau meja kerja dengan meletakkannya pada arah datangnya sinar matahari. Ada opini yang mengatakan bahwa cahaya dapat membangkitkan energi yang ada pada tubuh dan pikiran pada saat kita bekerja. Kemudian yang kedua ada tempat duduk. Tempat duduk diletakkan tidak menghadapi tembok atau membelakangi jendela. Letakkan cermin kecil di atas meja kantor jika Anda terpaksa duduk membelakangi jendela. Kemudian yang ketiga ada tata file. Nah, tata file pekerjaan. Untuk file pekerjaan yang penting, atur rapi dan letakkan di sebelah kiri meja. Hal ini akan memacu energi yang dapat memperlancar prestasi kerja. Yang keempat ada furniture. Jangan letakkan kabinet berdekatan dengan pintu agar pintu dapat terbuka secara leluasa. Letakkan furniture seperti rak buku dan kabinet file di tempat yang tidak menghalangi pandangan atau memotong alur jalan. Kemudian kelima ada komputer. Penempatan komputer bisa mempengaruhi daya kerja seseorang, maka letakkanlah komputer di tempat yang senyaman mungkin. Jangan meletakkan aksesoris yang berlebihan di atas meja kantor, apalagi dengan warna-warna yang mencolok, dan tidak meletakkannya di dekat komputer. Yang keenam, alat tulis. Letakkan alat tulis pada vas bunga kecil sehingga terlihat lebih cantik, dan sediakan segelas air minum di meja kantor untuk membantu menjaga stamina saat bekerja. Ketujuh ada pernak-pernik. Jika hobi memajang foto orang-orang tersayang, letakkan figura di sisi kanan meja. Pilih foto yang berkesan ceria untuk meningkatkan semangat kerja.
Kedelapan, ada telepon. Letakkan telepon sesuai dengan kebiasaan dalam menggunakan tangan saat menelpon. Jangan letakkan telepon di tempat yang sulit dijangkau karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kesembilan, ada tempat sampah. Letakkan tempat sampah di bagian kiri bawah meja dengan jarak yang berdekatan meja kantor, sehingga memudahkan Anda membuang sesuatu ke dalamnya. Keuntungan menggunakan peralatan kantor. Ada 7 keuntungan dalam menggunakan peralatan kantor, yaitu yang pertama, dapat menghemat biaya bila dipergunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Kedua, menghemat tenaga dan waktu. Ketiga, pengendalian atas ketelitian dan ketepatan lebih mudah dilaksanakan atau memudahkan pengawasan. Keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi. Kelima, keterangan yang dimuat dapat lebih banyak. Keenam, dapat mengurangi rasa bosan dibandingkan dengan penggunaan tulisan tangan. Dan ketujuh, dapat mengurangi kelelahan pegawai sehingga dapat menambah mutu pekerjaan. Kerugian menggunakan peralatan kantor. Ada 5 kerugian dalam menggunakan peralatan kantor, yaitu yang pertama, tingkat penyusutan dari beberapa jenis mesin tertentu adalah tinggi. Yang kedua, mesin-mesin tertentu memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, sulit mendapatkan operator mesin yang cakap dan perlu adanya biaya untuk melatih mereka. Yang keempat, kadang-kadang fleksibilitas dan beberapa metode mesin sulit didapatkan dan diterapkan. Dan kelima, sulit dalam pemeliharaan dan perbaikan pada mesin-mesin tertentu bila terjadi kerusakan. Kemudian selanjutnya ada inventarisasi kantor. Menurut De Lianzi, inventaris ialah sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi. Dan menurut WJS Verwasserminta, inventarisasi adalah pembukaan atau penyusunan daftar barang-barang yang ada di kantor ataupun perusahaan. Dan untuk tujuan inventarisasi sendiri ialah yang pertama, untuk mengetahui kekayaan suatu instansi, kantor, dan perusahaan. Yang kedua, untuk menjaga penghematan. Yang ketiga, untuk menjaga atau pengaturan pemakaian barang pada masing-masing unit. Yang keempat, untuk mengetahui barang-barang apa yang harus ditambah dan diganti. Dan yang kelima, untuk kelancaran proses pembekalan atau perlengkapan kantor, perusahaan, ataupun instansi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari materi yang dibahas ini, maka disimpulkan bahwa penataan perlengkapan kantor sangat mendukung dalam berjalannya suatu organisasi ataupun perusahaan, karena bisa membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dan mempermudah dalam mengerjakan suatu urusan kantor. Penataan perlengkapan kantor pada dasarnya diciptakan untuk memenuhi kenyamanan semua personil kantor. Maka dari itu, perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer, dan lain-lain didesain sedemikian rupa agar terciptanya produktivitas di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Suatu ruang kantor yang efisien tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan hasil dari perencanaan yang tepat, sedangkan inventarisasi perlengkapan kantor sangat diperlukan supaya perlengkapan kantor perlu ditambah atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak, dan perlu diganti ataupun tidak. Dengan adanya keterkaitan dan pengetahuan antara perlengkapan kantor dan inventarisasi perlengkapan kantor akan memudahkan pekerjaan kantor berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.